Dengar, dengar. Satu pertanyaan 10.000 ya? Boleh, Pak. Oke. Udah? Nah, soal pertemuan dengan Pak Mahfud, Pak, mungkin apa yang dibahas intinya? Ya kembali masalah hutang negara kepada perusahaan kami. Kami minta nasihat saja dan mengkonformasi bahwa pada saat sebelum Pak Mahfud mundur ada surat yang dibikin oleh Pak Mahfud. Menurut berita-berita kemarin kan di beberapa media bahwa Pak Mahfud sebelum mengundurkan diri membuat surat kepada Kementerian Keuangan yang mana isinya kalau nggak salah saya konfirm tadi dan beliau katakan benar bahwa surat itu dibuat kepada Kementerian Keuangan bahwa kalau warga negara ada hutang kepada negara itu diuber-uber bahkan bisa disandra, digeseling. Terus kalau negara mempunyai kewajiban kepada warga negara, itu harus segera diselesaikan. Kalau tidak, ada denda yang berakibat kerugian negara, tentunya akan tidak baik buat negara. Dan ini denda ini berjalan kan 2% setiap bulan. Jadi sehingga hutangnya yang harusnya lebih kecil akan menjadi lebih besar. Dan saya mengkonfirmasi itu, Pak, Bapak betul nggak bikin surat yang isinya seperti itu? Menurut media-media saya dengar begitu bocorannya. Oh betul katanya. Nah itu aja saya bilang, Pak, saya perlu konfirmasi itu. Dan Bapak kasih time limit bulan Juni, betul. Karena ini udah bulan Juli kami di telepon aja belum. Ibarat hilalnya aja belum kelihatan. Dan saya bilang, ya bahkan beliau mencontohkan bahwa saya baru 25 tahun, ada yang 60 tahun diutang sama negara juga belum dibayar, yaitu yang di Medan kalau nggak salah, Haji Tamim kalau nggak salah. Gitu. Oke, kemudian Pak, saya akan sabar menanti kok, karena ini kewajiban negara kepada kami, dan kami selama ini membayar pajak juga ratusan miliar setiap tahun, tapi kenapa kami harus diperlakukan seperti ini? Itu yang saya tanya Pak Mahfud. Ya, saya bilang saya sudah tidak di kabinet, saya tidak berhak mengomentari. Artinya setelah ini akan bertemu dengan Pak Hadi Cahyanto atau gimana, Pak? Ya, mungkin kita akan cari waktu, tetapi saya lagi berpikir karena ada ketemu teman-teman lawyer tadi, siapa ya? Pak Hamid Basyabi, sarjana hukum. Ya. Saya kepengen melakukan coba class action, karena kalau warga negara hutang kepada negara tidak bayar, bisa disita jaminan, bisa dibekukan. Saya mau coba class action karena ada aturan yang tidak boleh barang-barang negara disita. Nah, saya coba minta dari Pak Hamid. Pak Hamid. Nah, saya akan menunjuk Pak Hamid sebagai lawyer untuk mengajukan class action terhadap peraturan negara yang tidak boleh disita. Ya, jadi ada aturan ya. Yang saya kira itu hubungan jadi tidak simetris antara negara dan warga negara. Kalau warga negara punya utang dikit diubur-ubur sampai ujung dunia kan, sita barangnya diinin segala macam. Tapi kalau negara yang berutang, padahal dia sama-sama subjek hukum, nggak adil jadinya kan. Jadi kita mau uji, kayak ada judicial review bahwa jika negara berutang kepada warga negaranya, dan itu banyak sekali. Jadi misalnya ganti rugi polisi salah tangkap, gitu ya. Kalau Pak Mahfud tadi menceritakan itu ilustrasinya. Kalau polisi salah tangkap, diganti rugi, pengadilan memutuskan bahwa polisi bersalah, dia harus ganti rugi, itu diiyakan tapi nggak dibayar. Banyak sekali kejadian begitu, bukan sekedar salah tangkap ya. Ada banyak kasus lain yang intinya negara itu merugikan warga negara, tapi tidak dibayar. Total utangnya berapa? Total utang kalau negara kabarnya antara 8 sampai 10 triliun untuk banyak kasus ya. Untuk Pak Yusuf Hamka kan sudah tahu ya angkanya. Itu sudah mau judicial review rencananya. Pak, nah, sedang mempertimbangkan ke KPK juga udah ceritakan tadi. Belum. Tadi saya sudah bicara soal KPK Mahfud. Iya, jadi mau ke KPK juga mau tanya karena ada info dari KPK bahwa itu sudah memenuhi kualifikasi merugikan keuangan negara. Jadi kalau dia berutang, misalnya dengan kasus Pak Yusuf Hamka berutang, lalu
keputusan pengadilan menetapkan bahwa kalau tidak dibayar, maka setiap bulan didenda 2%. Anda bayangkan kalau dari 500 miliar saja misalnya ya, 2% itu kan artinya 10 miliar per bulan. Kalau dia berjalan setahun 120 miliar, itu kalau piutangnya 500 miliar. Kalau 1 triliun ya pokoknya Anda bisa hitung sendiri. Kemana duit itu dan kenapa? Kan negara jadi dirugikan karena dia harus bayar. Kalau di dementor itu masuk kualifikasi merugikan keuangan negara, pidana. Ya dah, kan jadi pidana. Pejabat yang bersangkutan tidak bayar berarti pidana, atau memperkaya diri sendiri atau orang lain, kan begitu definisi korupsi. Pak, periode sekarang ini kan sebentar lagi Bapak juga dikabarkan sudah berbincang dengan Pak Prabowo ya Pak. Itu bisa disampaikan Pak soal berbincang waktu itu saya nggak tahu, dulu lain sebelum kasus ini. Nggak ada hubungan. Tapi akan ada perbincangan dengan pemerintahan selanjutnya karena Pak Prabowo nanti yang akan jadi Ya, tentu saja. Kita uber terus. Tentu saja, karena kita kan melihat negara ini satu, gitu ya. Yang ngurus ganti-ganti kan begitu. Yang mengurus ganti-ganti tiap 5 tahun presidennya ganti, menteri-menterinya ganti. Tapi kan subjeknya dia tetap adalah negara. Jadi tentu saja akan diurus. Itu logis saja, bukan sesuatu Pak, izin soal isu lain Pak, soal pilkada Pak. Kan nama Bapak. Sedikit aja Pak. Sedikit aja. Sedikit Pak. Izin Pak. Boleh Pak, izin.